Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Mari kita sekarang move on dari round 3 dan sekarang kita fokus ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, dimana apa saja sih yang harus dibenahi dari timnas Indonesia era Kluivert ini untuk nanti menerjang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk berbenah. Karena menurut gua PR dari Patrick Kluivert itu sangat-sangat banyak. Bukan banyak lagi, sangat-sangat banyak. Dimana pertahanan jelek, menyerang juga jelek. Lini tengah dikunci. Ya, ini aja udah 3 faktor besar yang membuat kita tidak maksimal di 4 pertandingan terakhir setelah diambil alih oleh Kluivert gitu ya. Nah, apa saja yang harus dibenahi sebelum nanti di ronde 4? Kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan Qatar dan Irak. Karena kan Indonesia ada di pot 3. Ya, kita nggak mungkin ketemu sama Arab karena kita segrup. Jadi udah pasti kita ketemu sama Qatar. Di ronde 2 kita pasti akan ketemu sama Irak. Kenapa? Karena UEA-nya nggak mungkin ketemu sama Qatar. Jadi udah pasti kita akan ketemu sama Irak. Jadi Indonesia, Irak, Qatar. Ya, itu sudah hampir pasti gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi kedua tim ini untuk meraih peringkat 1 yang artinya lolos langsung ke Piala Dunia? Gimana caranya? Oke. Patrick Kluivert bilang kalau alasan kekalahan dia melawan Jepang adalah pressing Jepang yang sangat tinggi. Sehingga pemainnya kelabakan dan harus banyak main long ball. Qatar pun bermain seperti itu, teman-teman. Jadi itu bukan alasan kalau untuk gue. Itu harus diperbaiki. Apalagi pemain-pemain kita itu kan pemain-pemain yang udah sering merasakan tekanan yang tinggi. Ya kan main Hilgers main di Eredivisie, Venezia main di Serie A. Itu kan sudah terbiasa dengan tekanan tinggi. Ya kan? Kemudian Kevin Dix dan segala macam, Dean James, Calvin Verdong. Mungkin yang belum terbiasa adalah Justin Hubner karena dia main di kompetisi usia muda. Atau Rizky Ridho kan main di Liga 1. Itu kan belum terbiasa. Tapi kan yang tadi malam main itu kan Hilgers sama Itzes yang harusnya sudah terbiasa. Gitu ya. Tom Hai, Pelupesi, mereka kan langganan di Pelupesi kan sudah sering dulu main di Eredivisie. Tom Hai langganan Eredivisie. Eredivisie kan tinggi sekali levelnya. Harusnya pemain-pemain ini sudah terbiasa dengan pressing tinggi yang seperti ini. Tapi menurut gue ada kesalahan taktik yang dilakukan oleh Kluivert sehingga pemain-pemain ini tidak nyaman menguasai bola. Ada kesalahan taktik di mana Indonesia tidak bisa keluar dari tekanannya Jepang. Dan itu adalah masalah di pelatih. Nah, pressing tinggi ini nanti akan diberikan oleh Qatar juga. Karena Qatar selalu bermain dengan tempo tinggi, pressing tinggi. Melawan Uzbek aja kemarin mereka mainnya tinggi loh. Padahal Uzbek yang dilawan. Uzbek itu kan bagus banget akhir-akhir ini ya kan. Dan kalah 3-0 gitu ya. Nah, kita juga harus meniru Uzbek. Gimana cara Uzbek keluar dari tekanan itu harus kita tiru. Karena kita dengan Uzbek tidak terlalu jauh komposisi pemainnya. Uzbek siapa sih? Kusanov. Pemain di City kan yang kita tahu cuma itu aja. Rata-rata kan mainnya di tier 3, tier 4 Eropa rata-rata Uzbek juga. Kita pun sama. Kalau Uzbek aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu loh. Mindsetnya sekarang sudah harus seperti itu, teman-teman. Ya. Terlebih lagi, Kluivert dan banyak pemain timnas ini kan lahir dari grassroots yang sama. Kan harusnya sudah tidak ada banyak masalah soal teamwork. Harusnya sudah tidak banyak masalah gitu ya. Tapi di dalam lapangan masalah ini masih banyak ternyata. Kalau gue bisa breakdown dari 4 pertandingan ini, yang pertama adalah sayap kita ini tidak terlalu solid. Sayap gantung kita ini, baik Dix yang main ataupun kemarin Yakob yang main,
ataupun di kirinya juga Verdong untungnya mainnya bagus banget ya bertahannya. Tapi Dean James sudah membuktikan 2 pertandingan ini bertahannya jelek banget. Gitu ya Dean James. Jadi gantung ini masih PR banget kalau untuk gue, pemain yang cocok ini siapa. Gini loh, maksud gue gini. Harusnya Kluivert sadar bahwa kita nggak punya sayap gantung yang bagus. Kenapa tidak di switch jadi 4 back? Itu pertanyaan gue. Ditambah pemain-pemain yang ada di timnas ini sudah banyak yang terbiasa dengan 4 back. Kenapa tidak mencoba 4 back? Di pertandingan melawan Jepang ini kan seperti yang gue bilang, ini kan ajang untuk bereksperimen. Kenapa tidak mencoba semuanya? Kenapa tidak mencoba men-switch formasi? Kan kita juga pengen lihat gitu loh. Ya kan, kenyamanan pemain ini bertanding, karena benar-benar di pertandingan melawan Jepang itu kenyamanan dalam bermain bola ini nggak ada sama sekali, dan itu dipaksakan terus sampai 90 menit. Kan kasihan juga pemainnya, udah kena mental, tidak dirubah sama sekali, makin kena mental ya kan. Nah ini jangan sampai terjadi lagi di ronde 4. Nanti kita di pressing sama Qatar, terus tiba-tiba Qatar bikin gol cepat, masa mau kena mental lagi? Mau sampai kapan timnas kita seperti ini terus? Kan di setiap pertandingan harus ada progres atau nggak mungkin ngestak di sini terus ya kan? Apa gunanya ada pelatih kalau kayak gitu caranya? Kan begitu ya. Oke? Jadi itu yang harus diperbaiki untuk masuk ke ronde 4. Ditambah untuk gua, pattern Kluivert di lini depan ini belum berjalan kalau untuk gua tuh udah bilang berkali-kali sih. Romani dengan 2 pemain di belakangnya ini nggak nyambung kalau untuk gue. Banyak yang nggak nyambung. Romani dengan Ragnar dan Marcelino, Romani dengan kemarin ada Kambuaya dan juga Egy, Romani kemudian pernah juga dengan Beckham gitu ya. Ini nggak ada yang nyambung sama sekali. Berarti 2 IMF ini memang harus diisi sama 2 yang tipikalnya IMF, bukan tipikalnya sayap. Atau ya harus di switch formasinya. Gitu. Gue bilang sebenarnya formasi ini tuh bagus sebenarnya untuk overload. Tapi kalau 2 pemain belakang Romani ini tidak bisa menjalankan job desk-nya dengan baik, nggak akan kemana-mana Romani. Pasti kesulitan. Ditambah dengan pola ini, tengah itu bisa dikunci sama pemain lawan. Seperti yang dilakukan oleh Australia dan Jepang. Mereka mengunci Pelupessy dan Haye supaya tidak bisa mengalirkan bola ke 2 IMF kita. Nah ini yang menjadi persoalan. Sehingga harus di long ball ke Romani, kasihan Romani gitu ya. Jangan sampai itu terjadi lagi di pertandingan melawan Qatar. Dan menghadapi Irak bermainnya tidak dengan pressing tinggi. Tidak banyak dengan pressing tinggi. Mereka lebih kalem. Irak itu jauh lebih kalem mainnya gitu. Kalem tapi presisi. Ya, jauh lebih kalem tapi presisi. Nah, kalau melawan Irak, gua optimis kita bisa memberikan perlawanan yang bagus. Bahkan bisa mencuri kemenangan. Jadi kalau bicara potensi, kita sangat berpotensi untuk menang lawan Irak dibanding lawan Qatar. Kenapa? Karena Qatar pressingnya sangat tinggi dan pemain sayap mereka juga sangat kencang. Ya. Jadi kalau lawan Qatar ya udahlah ya gitu ya. Ibaratnya imbang ataupun kalah, yang penting kita bisa memberikan perlawanan yang baik. Tapi kalau lawan Irak, gue sih pede menang. Kalau Kluivert bener-bener pelatih yang bagus ya, lawan Irak kita bisa menang, serius. Kalian jangan terlalu terpaku dengan 2 pertandingan terakhir kita lawan Irak, enggak. Itu bisa gue bilang kualitas pemain kita juga masih jauh dibanding yang sekarang. Sekarang kan udah mewah banget tuh. Ya. Dengan kualitas permainan yang seperti itu, kita bisa menang lawan Irak. Ditambah Irak mainnya nggak terlalu ngepres. Ditambah kualitas pemain Irak juga jauh di bawah Qatar gitu ya. Di melawan Irak, kita punya potensi besar untuk menang. Melawan Qatar, bismillah kita dapat 1 poin bahkan 3 poin. Kalau kita dapat 3 poin, kita lolos ke Piala Dunia. Kalau kita dapat 1 poin atau imbang, kita berarti hitung-hitungan selisih gol. Ya. Kayak gitu. Oke. Semangat untuk timnas Indonesia ke depannya ya. Bye.